Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, Ketua Umum Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta pada hari ini, dan pertemuan bertajuk Temu Sahabat Lama ini menyepakati beberapa hal termasuk soal pentingnya menjaga stabilitas negara. Ya, untuk informasi selengkapnya, Cecilia Sinabariba akan melaporkan langsung dari Nasdem Tower Jakarta. Cecilia, apa saja hal ataupun pembahasan yang disepakati oleh kedua tokoh besar partai politik itu? Iya, tadi pertemuan yang berlangsung 5 jam ini antara kedua tokoh besar partai politik, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memang menyepakati soal pentingnya menjaga stabilitas nasional di atas kepentingan apapun. Ini menjadi pernyataan yang digarisbawahi oleh kedua belah pihak, dan justru pernyataan ini juga sekaligus untuk mengajak elit partai politis lainnya dan juga elit bangsa untuk ikut menjaga stabilitas negara. Pertemuan tadi dimulai sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, berlangsung di Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung hangat, berlangsung penuh persaudaraan, mengingat Prabowo Subianto dan juga Surya Paloh merupakan sahabat lama. Mereka telah menjalin persahabatan selama kurang lebih 40 tahun. Sehingga pertemuan yang berlangsung pada hari ini disebut sebagai temu kangen antara kedua sahabat yang telah lama tidak bertemu. Pertemuan terakhir memang dilaksanakan sebelum terbentuknya Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sempat bertemu sebentar di pernikahan dari adik Presiden Joko Widodo di Solo, dan kemudian dilanjutkan untuk pertemuan temu kangen pada hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022. Tidak hanya membahas mengenai pentingnya menjaga stabilitas negara, pada hari ini juga kedua Ketua Umum partai politik ini juga menyepakati untuk pentingnya menjaga kemajuan, untuk menciptakan kemajuan bangsa dan negara, serta mengajak anak-anak bangsa untuk ikut menciptakan kemajuan bangsa ini. Isu-isu strategis lainnya juga dibahas, namun tentunya dengan penuh kehangatan, penuh humor, dan juga tadi disampaikan bahwa ini nantinya menjadi modal besar bagi kedua partai maupun bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kemajuan bangsa. Wahyu. Ya, Sisil, lalu pertanyaannya, adakah kesepakatan yang berkaitan dengan pemilu dan Pilpres 2024? Ya, Wahyu, pertanyaan ini juga sempat ditanyakan oleh awak media ketika kami tadi mengikuti konferensi pers yang digelar oleh kedua ketua umum partai ini. Pertanyaan ini dijawab bahwa belum ada memang yang disampaikan nama yang akan diusung, namun kesepakatan terkait dengan pemilu 2024 adalah bahwa kedua tokoh besar ini sepakat untuk mengusung pelaksanaan pemilu yang harmonis, berkompetisi tapi tidak saling menjatuhkan, berkompetisi yang harmonis, dan sama-sama menciptakan kesadaran politik, kesadaran untuk pelaksanaan pemilu di tengah masyarakat, sehingga nantinya dapat menghilangkan politik identitas yang ujung-ujungnya dapat mencerai-beraikan bangsa. Ini menjadi hal yang penting dan juga telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga siapapun nanti yang diusung oleh kedua belah partai ini, baik itu mereka akan berkoalisi ataupun tidak, ini nantinya akan diurus belakangan. Namun yang paling penting adalah agar nanti pemilu yang akan diselenggarakan ini bukanlah pemilu yang mengutamakan politik identitas, namun pemilu yang harmonis, saling terbuka jika memang ada kekurangan baik sebelum pelaksanaan pemilu maupun setelah pelaksanaan pemilu nanti. Demikian, Wahyu. Ya, baik, Cecilia Sinabariba melaporkan langsung dari Nasdem Tower Jakarta.